Ya, karena kesibukan kita itu sendiri. Makanya kalau barang siapa yang masih sibuk mencari Tuhan, sampai kapanpun kamu tidak akan ketemu dengan Tuhan. Karena yang kamu anggap Tuhan itu, kamu belum masuk ke Hono Coroko. Kamu belum tahu satuhu atau Tuhan. Maka ho itulah Tuhan, hu itu adalah napas. Jadi Tuhan itu adalah napas kita itu sendiri. Kita dibilang pinter, kita dibilang kaya, kita dibilang hebat, itu di saat ada apa? Ada napas, Di saat ada napas toh. Di saat kita tuh ditinggal napas, apakah kamu masih pinter? Enggak. Apakah kamu masih sehat? Enggak. Apakah kamu masih berjabatan? Mempunyai jabatan kan enggak? Nah itulah, makanya Tuhan itu satuhu itu artinya Tuhan itu ojo sampai ngenteni, sat itu artinya berhenti, tuhu adalah napas. Gitu. Makanya jangan kamu menunggu sampai habisnya napas ini. Gitu. Makanya orang Jawa itu membuat aksara itu bukan sekedar untuk membaca, sekedar untuk supaya menemukan kata-kata, bukan. Tapi sebenarnya Hono Coroko adalah tanda bukti bahwa orang Jawa itu tahu tentang Tuhan. Rahayu Mbah Darno. Ya, Rahayu. Selamat malam Mbah. Ketemu lagi sama tim Hasanah Jawa, Mbah. Nah, dari pertemuan kemarin gitu, Mbah. Apalagi kita kan kemarin tuh mengulas tentang Hono Coroko. Banyak pertanyaan tuh yang saya simpan, mungkin sekarang akan saya tanyakan kepada Mbah Darno gitu. Okay. Masalah tentang ketauhidan orang Jawa itu, apakah Hono Coroko itu salah satu bahwa orang Jawa menemukan ketauhidan dalam ketuhanannya itu, Mbah? Ya. Ya, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Hasanah Jawa untuk para saudara-saudara kita dimanapun Anda berada dan yang selalu menyimak channel ini. Kami ucapkan salam Rahayu, Rahayu Jagung Dumadi, Rahayu ingkang pinanggih, Rahayu, dan selalu diberikan kekuatan lahir maupun batin, dan semua keluarga diberikan sehat dan rezeki lancar. Amin. Amin. Ya, menjawab pertanyaan admin tadi, menanyakan bahwa apakah orang Jawa sebelum ada, iya betul, sebelum ada ajaran agama, sebelum ada ajaran agama dari luar, apakah orang Jawa itu sudah menemukan bukti atau sudah menemukan tentang yang dinamakan Tuhan, atau tentang ketauhidan. Lalu apakah Hono Coroko itu salah satu bukti, tanda bukti orang Jawa itu menemukan tentang Tuhan itu? Memang selama ini mungkin kita itu menganggap bahwa Hono Coroko itu hanya sekedar aksara kadang-kadang ya. Tapi memang benar, sebenarnya Hono Coroko itulah salah satu tanda bukti bahwa bukan sebagian, bahkan keseluruhan orang Jawa itu menemukan Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan yang sejati. Ya, belajar dari Hono Coroko itu. Karena apa kok begitu? Waktu dulu yang diceritakan si pencetus Hono Coroko itu rata-rata mesti mengacunya ke Aji Saka. Pasti begitu. Padahal sebenarnya sebelum Aji Saka datang ke sini, di sini sudah ada Hono Coroko. Cuman Aji Saka lah yang bisa menjabarkan atau dia bisa menafsirkan dan mengungkap apa sebenarnya kandungan atau makna dari aksara Jawa 20 atau aksara Jawa Hono Coroko itu. Maka karena dia yang bisa menemukan dan bisa menafsirkan, sehingga orang Jawa itu membuat mantap hatinya tentang Tuhan, maka dianggaplah Aji Saka itu yang mencetuskan Hono Coroko.
Padahal tidak, karena Wonocoroko itu ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi, Wonocoroko itu sudah ada. Gitu loh. Karena kalau ditarik ke belakang, hidupnya Eyang Sabdopalo Genggong itu berapa ribu tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada. Gitu. Lah, sedangkan Aji Saka sendiri itu diperkirakan lahirnya itu sesudah Nabi Isa dan wafatnya sebelum Nabi Muhammad wafat. Nah, itu diperkirakan baru tahun berapa? Mungkin belum sampai ribuan tahun sebelum Masehi. Gitu. Tapi memang karena Aji Saka itu adalah orang cerdas, orang yang bisa menjabarkan dan mengejawantahkan sebenarnya Wonocoroko itu, maka orang Jawa mengakui bahwa Wonocoroko adalah buatan atau cetusan dari Aji Saka. Nah, dari mana keyakinan orang Jawa itu? Keyakinan orang Jawa yaitu diambil dari sejarah Aji Saka, bahwa waktu itu Aji Saka mempunyai punakawan atau mempunyai apa ya, seorang batur yang namanya Duro dan Sembodo itu. Jadi saya ceritakan lagi, nggak apa-apa ya, kemarin sudah saya ceritakan. Bahwa Aji Saka untuk melawan keganasan Prabu Dewata Cengkar yang waktu itu di kerajaan Medang Kamulan. Ya. Karena Dewata Cengkar itu adalah seorang raja yang pada saat itu makannya itu sering makan daging manusia. Maka Aji Saka ini untuk bagaimana supaya raja ini enggak selalu membuat korban kawulo yang ada di Medang Kamulan itu, maka berusahalah datang ke tanah Jawa itu untuk mempelajari, karena Dewata Cengkar itu dimusuhi dengan ilmu apa saja itu enggak mampu, enggak mempan. Itu maka seorang Aji Saka belajar dengan Wonocoroko itu, dia menemukan, oh sebenarnya orang berkuasa, orang mempunyai sifat angkara dan lain sebagainya itu memang di Wonocoroko itu sudah dijelaskan semua. Di situ diperlihatkan kekuatannya, juga di situ diperlihatkan kelemahannya. Itu akhirnya maka Wonocoroko itulah yang selalu diotak-atik akhirnya gathuk, maka untuk melawanlah Dewata Cengkar itu, sehingga Dewata Cengkar sampai kalah. Nah, dari kekalahan itulah akhirnya Aji Saka ini karena punya batur dua itu, Duro dan Sembodo. Dengan kekalahan Aji Saka, dia masih kurang terima. Karena apa? Jasadnya mati Aji Saka itu, tapi sumpahnya masih hidup. Itu. Makanya yang ditakutkan, takutnya nanti setelah Dewata Cengkar ini nggak ada, sumpahnya ini nanti yang masih bisa memangsa orang di tanah Jawa ini. Termasuk apa sabdanya Dewata Cengkar? Waktu itu dia mengatakan, saya bisa kalah, saya bisa mati, tapi saya masih tetap akan memakan daging manusia itu dengan cara saya sendiri. Apa itu? Berarti dengan cara batin. Gitu. Nah, dari situ maka Aji Saka itu mencarikan solusi supaya anak cucu Adam yang ada di Nusantara, terutama di tanah Jawa itu enggak kemakan oleh Dewata Cengkar. Maka dia berpamitlah kepada baturnya yang kedua, yaitu antara Duro dan Sembodo itu. Di samping itu dia menitipkan sebuah pusaka. Ya, aku titipkan pusaka ini kepadamu, Duro, dan sarungnya saya titipkan ke Sembodo. Gitu. Karena kalau pusaka ini saya sarungkan, ini dunia tidak akan ada cerita apa-apa. Maka kamu yang berhak membawa pusakanya, Sembodo berhak membawa sarungnya atau rangkanya. Nah, saya mau berkelana mencari tumbal tanah Jawa ini supaya tanah Jawa ini tentram sepeninggalnya Dewata Cengkar itu.
Nah setelah begitu akhirnya berkelanalah si Aji Soko ini. Suatu saat Aji Soko itu masuk ke salah satu desa. Ya, di salah satu desa itulah dia menemukan seorang janda, atau dia bertemu dengan seorang janda. Yang janda itu sukanya itu ternak ayam. Ternak ayam. Ya, ternak ayam. Setelah ternak ayam itulah si Aji Soko sebelum masuk ke rumah janda itu. Ini cerita sekilas semuanya, setelah sepotong-potongan. Sebelum dia masuk, dia kepengen kencing. Nah, akhirnya kencinglah di pinggir kandang itu. Dan setelah kencing di pinggir kandang, air kencing itu diminumlah oleh ayam jago itu. Nah, setelah diminum air ayam jago, akhirnya ayam jago itu bisa bertelur. Gitu. Nah, setelah bertelur, lama-kelamaan telur itu diengkerami oleh ayam jago itu, menetaslah menjadi ular. Nah, dari ular itulah akhirnya ular ini mengejar Aji Soko, mengatakan bahwa dia itu anaknya. Itu. Karena Aji Soko tidak pernah merasakan melakukan apa-apa, hanya kencing. Dia sendiri juga mungkin ini penjelmaan dari kutukan dari Dewata Cengkar itu atau gimana, maka berusahalah Aji Soko untuk membunuh ular itu. Maka dia mempunyai batur lagi, untuk datang ke Doro untuk meminjam pusaka itu, dan datang ke Sembodo untuk membawa orangkanya. Gitu. Nah sebelumnya Aji Soko berpesan pada Doro dan Sembodo, siapapun yang datang ke sini mau ngambil pusaka tanpa saya sendiri yang datang, jangan diberikan. Jadi Doro dan Sembodo ini saking patuhnya dengan Aji Soko, maka dia mempertahankan siapapun yang datang mengaku utusan dan lain sebagainya, nggak akan diberikan. Gitu. Sampai terjadilah peperangan, dan peperangan itu sampai mengadakan perang Sampyoh. Ya, perang Sampyoh itu yang sudah menjadi satu, saling merangkul. Maka Doro membawa senjata itu ditancapkanlah ke Sembodo, dan Sembodo juga begitu membalas dengan tusukan itu, sehingga antara Doro dan Sembodo sama-sama matinya. Nah dari situlah dikarang oleh orang-orang yang mengetahui peristiwa itu. Berarti Hono Coroko itu adalah tanda bukti Hono itu yang tadinya nggak adanya itu ada utusan. Ya, Coroko karena dia diperintah. Ya, perintah apa? Perintah untuk meminjam pusaka itu. Gitu. Doto Sawolo, kedua-duanya utusan ini nggak berani kembali tanpa membawa pusaka. Sekalipun yang membawa pusaka nggak akan berani memberikan kecuali orang yang mempunyai pusaka. Nah, akhirnya sama-sama melawannya. Doto Sawolo di situ podo joyonya, artinya sama-sama kuat. Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Matinya karena pusaka itu. Maka terakhir Mogo Potongo, dan kedua-duanya akhirnya semuanya menjadi bangkai atau menjadi batang. Ada yang menceritakan seperti itu. Ada pula yang Hono Coroko itu mengartikan ho, yang artinya itu tidak ada, menjadi no itu ada, karena adanya laki-laki dan perempuan. Karena di situ digambarkan antara pusaka dan orangkanya. Setelah antara laki-laki dan perempuan dipertemukan, maka saling mempunyai rasa dan nafsu, cipta rasa karsa itu. Maka keduanya itu Doto Sawolo tidak bisa menolak nafsunya sendiri untuk melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Podo joyonya, karena laki-laki itu sebenarnya kuat tapi masih sama-sama kuat. Sama kalah kuatnya sama perempuan. Maka di situ diterangkan perang Sampyoh, artinya bersenggama itu. Setelah bersenggama dua-duanya menarik pusaka dan mengeluarkan darah, itu dianggap puncak dari hubungan itu. Maka orang setelah melakukan hubungan itu sama-sama seperti orang mati, seperti batang. Ada yang mengartikan seperti itu.
Padahal itu mengambil kisah dari Aji Soko. Tapi Honocoroko sendiri itu sebenarnya tauhidnya luar biasa. Tentang ketuhanan. Tentang orang yang sebelum mendapatkan ajaran dari agama itu, dengan belajar Honocoroko itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Dan Tuhanlah yang patut kita sembah. Dan Tuhan itulah yang memberikan kehidupan kita. Maka di situ Ho. Nah, Ho itulah perwujudan dari Tuhan. Gitu. Ya. Jadi Ho itu perwujudan Tuhan, tapi kalau Hu barulah dinamakan nafas. Maka agama yang terakhir yang mengadopsi atau belajar dari Honocoroko, maka menyuruh kenalilah nafasmu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Nah itu. Jadi Honocoroko adalah ajaran tauhid yang luar biasa. Makanya kita itu kadang-kadang gini, seolah-olah orang Jawa nggak tahu tentang Tuhan. Seolah-olah orang Jawa itu nggak punya tauhid. Orang Jawa itu nggak tasawuf. Sebenarnya kalau ketasawufan, ketauhidan orang-orang dari luar itu nggak ada segininya loh dengan orang Jawa. Coba dari mulai kita belum ada sampai ada itu sudah dipelajari. Ya. Adanya itu apa toh? Adanya ya wujud manusia yang sudah diberi cipto. Ya, cipto itu keinginan, rasa itu adalah rasa, karso itu adalah gerakan. Jadi manusia itu diawali dari keinginan. Makanya bayi pun lahir yang pertama dia miliki atau yang pertama dia tunjukkan adalah keinginan. Makanya bayi itu nggak bisa apa-apa. Pertama dia lahir mesti nangis. Itu menunjukkan bahwa bayi itu punya keinginan. Adalah cipto. Nah, cipto nanti dilatih dengan rasa. Maka setiap nangis kita nggak tahu apa maunya bayi. Orang tua dengan sengaja atau sigap diberikanlah makan. Nah, dari makan itu baru dia baru tahu rasa. Setelah dia tahu rasa, maka dia punya karso, keinginan. Maka yang tadinya tuh gerakannya cuma begini-begini, akhirnya begini-begini. Ya, yang tadinya tuh cuma gini-gini, akhirnya begini-begini. Nah, itulah cipto, rasa, dan karso. Nah, lalu setelah itu doto sawolo. Nah, karena bayi yang sudah ditakdirkan lahir seperti itu, maka bayi itu nggak ada, bayi itu dilahirkan menolak itu nggak ada. Semuanya ya mau lahir. Kok ada bayi yang menolak, maka dia lahir terus mati. Nah, itulah salah satu tanda penolakan si jabang bayi itu. Doto sawolo, zat yang tidak bisa ditolak karena zat itu hidup. Jadi di saat kita itu hidup, kita nggak bisa menolak hidup kita sendiri. Gitu. Dan kita tidak bisa merekayasa hidup kita sendiri. Di saat hidup ini belum hidup yang sekarang loh, masih hidupnya bayi hidupnya di dalam Honocoroko. Yang saya bicarakan itu tentang Honocoroko. Dan podojoyonyo itu, jadi bayi itu melakukan apa saja itu nggak ada bayi itu, walaupun orang tua kita tuh marah, tapi marahnya itu masih bisa ngerem loh. Gitu. Nggak mungkin dengan perilaku bayi yang aneh dan nyeleneh terus tiba-tiba kita tuh gregetan terus bayi ditekek itu nggak aneh. Enggak. Nah, itu makanya dinamakan podojoyo. Jadi bayi itu melakukan baik, yo pantas. Melakukan jelek, yo pantas. Gitu. Nah, setelah itu mogo bodongo. Setelah melakukan kebaikan dan keburukan itu, beranjaklah bayi itu menjadi anak-anak. Setelah anak-anak menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi dari remaja menjadi dewasa menjadi tua. Setelah tua mogo bodongo, dan orang itu nanti pada akhirnya juga akan mati. Nah, dengan perjalanan hidup mulai yang belum ada sampai ada, dan perjalanan hidup yang panjang sehingga menjadi mati, itulah orang Jawa lalu mempunyai keyakinan
Ini kalau nggak pekerjaan Tuhan nggak mungkin. Gitu. Jadi ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan sebenarnya. Kalau nggak Tuhan yang menghendaki nggak mungkin. Manusia bisa hidup, bisa merasakan dan lain sebagainya. Karena kalau kita melihat dari elektro itu bisa menangkap sinyal, bisa merekam suara. Itu karena ada komponen-komponen yang bisa dideteksi. Lah kita paling-paling kalau kamu kok bisa dengar karena saya punya telinga. Nah, apa kira-kira yang dengar itu telinga kamu? Wong ternyata itu bukan. Wong yang dengar itu di dalam telinga. Ternyata itu kalau bahasa Jawanya itu di dalam telinga ini ada kendangan. Iya. Nah, kendangan pun itu yang mengeluarkan suara atau yang bisa mendengar suara, dia bergetar getarannya menghidupkan otak. Nah itu loh. Nah itu nggak pakai kabel. Nah makanya dari situ maka orang Jawa itu adanya itu cuman syukur bahwa Tuhan itu menciptakan makhluknya yang begitu sempurna. Itu dibanding manusia itu nggak ada. Makanya manusialah yang paling sibuk mencari Tuhannya. Kalau yang lainnya peduli amat dengan Tuhan, yang penting kan hidup. Ya sudah, mati pun nggak dipedulikan. Mau mati disembelih ya monggo, mau mati habis nyawanya ya terserah. Nggak ada makhluk-makhluk yang lain itu bingung mencari Tuhan dan bingung mencari atau takut dengan kematian itu nggak ada. Bahkan sapi yang begitu besarnya, di saat dia mau dibuat korban, dijajar-jajar, sudah tahu temannya dibunuh, disembelih, dia juga nggak pernah lari, nggak pernah, atau dia berontak gimana ya enggak. Tapi kalau mau digulingkan, ya berontak ya wajar, oh dia hidup. Ya, tapi nggak ada sapi itu moh-moh seperti manusia itu nggak ada. Nah, itulah sebenarnya maka kita itu sampai mencari Tuhan dan kita itu seolah-olah kita hidup itu karena dihidupi oleh Tuhan. Itu ya karena cipta rasa karsa kita itu sendiri. Tanpa cipta rasa karsa kita sendiri, ya kita untuk apa tuh mencari Tuhan sebenarnya? Wong kita itu sudah bersama Tuhan. Gitu loh. Nah, yang menyulitkan kita itu sebenarnya sampai mencari ilmu itu, untuk mencari ilmu ini, itu sebenarnya kan kepengen tahu sebenarnya Tuhan itu siapa toh? Kan cuman itu. Dan sampai saat ini diperdebatkan, sampai tengkar, sampai gontok-gontokan, sampai paten-patenan. Itu kan karena dia ngeklaim bahwa Tuhan yang dimaksud orang itu nggak seperti Tuhan yang saya maksud. Kan itu. Sehingga sampai dia itu kadang-kadang menghalalkan daging orang lain. Gitu. Ya karena kesibukan kita itu sendiri. Makanya kalau barang siapa yang masih sibuk mencari Tuhan, sampai kapanpun kamu tidak akan ketemu dengan Tuhan. Karena yang kamu anggap Tuhan itu, kamu belum masuk ke Hono Coroko. Kamu belum tahu satuhu atau Tuhan. Maka ho itulah Tuhan, hu itu adalah nafas. Jadi Tuhan itu adalah nafas kita itu sendiri. Kita dibilang pinter, kita dibilang kaya, kita dibilang hebat, itu di saat ada apa? Ada napas, masih di saat ada napas toh. Di saat kita tuh ditinggal napas, apakah kamu masih pinter? Enggak. Apakah kamu masih sehat? Enggak. Apakah kamu masih berjabatan? Enggak. Mempunyai jabatan kan enggak? Nah itulah, makanya Tuhan itu satu hu itu artinya Tuhan itu ojo sampai ngenteni, sat itu artinya berhenti, tuhu adalah napas. Gitu. Makanya jangan kamu menunggu sampai habisnya napas ini. Gitu. Makanya orang Jawa itu membuat aksara itu bukan sekedar untuk membaca, sekedar untuk supaya menemukan kata-kata, bukan. Tapi sebenarnya Hono Coroko adalah tanda bukti bahwa orang Jawa itu tahu tentang Tuhan. Atau dunung tentang Tuhan, atau wis bener cara memilih Tuhan. Gitu. Orang-orang yang tidak paham dengan Tuhan yang seperti itu, ya silakan, memang kemampuan cara berpikirmu seperti itu. Ya sudah, cari terus Tuhan kamu, gitu.
ya sembahan sampai melomot badukmu lah, silahkan. Gitu loh. Karena kamu nggak sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah ada pada kamu. Gitu loh.